Kak Debbie lihat nih coba ya. Wah, hebat nih adik-adik semua. Sudah ganteng-ganteng semua, sudah cantik-cantik. Pastinya sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita mau berbicara sama Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memanggil setiap kami, mengizinkan kepada setiap kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Debbie mau tanya nih. Karena ini masih bulan Desember, adik-adik semua yang di rumah pasti bersiap-siap untuk merayakan Natal. Seneng ya? Biasanya kalau di rumah kita hias pohon Natal nih sama mama papa. Terus Kak Debbie tanya, kira-kira Natal itu apa sih? Pasti banyak yang jawab, aku kak. Iya tahu, Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya harus kita rayakan? Terus kenapa juga ya Tuhan Yesus itu lahir? Nah, ini yang harus diingat adik-adik. Kenapa kita harus merayakan Natal? Kenapa dengan penuh sukacita kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena apa? Karena Allah mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk memberikan nyawanya, untuk mau mati untuk kita orang yang berdosa. Itu yang harus kita ingat ya. Dalam setiap apapun kita harus selalu ingat, wah Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik. Ya, karena dengan Natal ini juru selamat kita telah lahir. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siap-siap, kita mau memuji Tuhan, kita mau menceritakan kabar gembira ini kepada teman-teman kita. Ya, tepuk tangan semua ya. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Sekali lagi ya, dengan penuh sukacita kita ungkapkan rasa syukur kita. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah,
mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Vena yang akan bercerita. Kira-kira Kak Vena cerita tentang apa ya? Dengar baik-baik ya. Kita siapkan hati kita. Yuk dengan tenang kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi semua. Nah, thank you Kak Debbie sudah mimpin kita di dalam memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seru. Tapi bukan Kak Vena yang cerita, tapi seseorang. Siapakah dia dan apakah ceritanya hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini dan berjumpa dengan seseorang itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati buat Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Vena tunggu. Vena lihat dulu ya. Apakah semua sudah siap berdoa? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Hari ini sekali lagi kami dapat beribadah, bersuka cita bersama-sama di dalam pujian. Dan sebentar kami akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak sekolah minggu yang hari ini kami dengan setia beribadah. Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti. Tolong kami juga untuk kami dapat melakukannya setiap hari. Berkati kakak-kakak kami yang akan bercerita. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan maksud Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Desember. Tidak terasa sebentar lagi kita merayakan Natal. Nah, hari ini Kak Vena akan mengajak adik-adik mendengarkan sebuah kisah seorang nenek, gitu ya. Kisah seorang nenek. Siapakah orang ini? Siap-siap ya semua ya. Sudah siap? Mana suaranya kelas Bethlehem? Sudah siap? Kelas Nazaret? Sudah siap? Kelasnya Yerusalem, apakah juga sudah siap? Kakak-kakak yang sudah besar di Getsemani dan kelas Sion, semuanya persiapkan dengan baik hatinya, pikirannya ya. Kita mau fokus mendengarkan kisah ini. Oke, siap ya? Oke. Halo anak-anak. Senangnya nenek ketemu anak-anak. Hari ini nenek mau cerita pengalamannya nenek bersama dengan Tuhan yang Maha Besar. Nenek waktu masih muda, nenek tidak bisa punya anak. Nenek diremehkan, nenek tidak dianggap sama orang-orang di sekitar nenek. Nenek malu karena waktu itu kalau perempuan seperti nenek tidak punya anak itu memalukan. Tapi nenek terus berdoa sama Tuhan. Tapi sampai nenek jadi tua, nenek gak punya anak. Hingga akhirnya anak-anak tahu suaminya nenek ditemui sama malaikat. Dan malaikat itu bilang bahwa nenek akan punya anak. Dan anak itu mau dipakai sama Tuhan. Nenek senang. Tapi suami nenek jadi gak bisa bicara. Dia jadi bisu. Sampai akhirnya nenek betul-betul mengandung. Di perutnya nenek ada babynya. Anak-anak tahu? Ketika waktunya sudah tiba, anaknya nenek lahir. Anaknya nenek membawa sukacita buat nenek, buat orang-orang di sekitar nenek, saudara-saudaranya nenek, tetangga-tetangganya nenek, bersukacita semua. Mereka berkumpul dan
mau memberi nama kepada anaknya nenek. Mereka mengatakan namanya Zakaria, seperti nama bapaknya. Tapi nenek bilang bukan, namanya Yohanes. Orang-orang bingung, tidak ada nama seperti itu selama ini. Kemudian orang-orang bertanya kepada suaminya nenek dengan isyarat, karena suaminya nenek belum bisa bicara. Nah, anak-anak tahu, waktu orang-orang itu bertanya kepada suaminya nenek, siapa nama anaknya nenek? Suaminya nenek ini menulis karena dia belum bisa bicara. Namanya Yohanes. Dan ketika itu suara suaminya nenek kembali. Suaminya nenek bisa bicara. Dan orang-orang melihat menjadi takut karena ada tanda ajaib dari Tuhan. Waktu itu suaminya nenek memuji-muji Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Orang-orang bertanya-tanya, mau jadi seperti apa nanti anaknya nenek? Tapi anak-anak tahu, anaknya nenek bertumbuh dengan baik. Anak-anaknya nenek semakin besar dan dia dipimpin oleh Tuhan. Tapi dia tinggal di padang. Dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Dia tidak bertemu dengan orang-orang sebangsanya, yaitu orang Israel. Dia tinggal di padang sampai nanti pada waktunya dia akan melayani Tuhan. Anak-anak tahu, Yohanes anaknya nenek. Dia makannya madu dan belalang, seperti yang dikatakan malaikat bahwa dia tidak akan minum anggur. Benar anak-anak? Yohanes anaknya nenek makannya belalang, minumnya madu. Dia juga pakaiannya dari kulit unta, ikat pinggangnya dari kulit. Dan pada waktunya dia melayani Tuhan, mengajak orang-orang Israel kembali bertobat dan percaya kepada Allah. Nenek senang karena nenek dipakai oleh Allah. Nenek yang dulunya dihina, dulunya diremehkan, tetapi dipakai oleh Tuhan. Nenek juga bersuka cita karena anaknya nenek juga dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, di hatinya anak-anak ada Tuhan Yesus, bukan?
Tuhan Yesus sudah sayang sama nenek juga anak-anak. Tuhan Yesus juga mau memakai nenek dan juga anak-anak. Kita harus setia, harus buat Tuhan senang, karena Dia sudah setia dan mau memakai kita. Jadi anak-anak, jika Tuhan yang besar itu mau pakai nenek, mau pakai anaknya nenek, Tuhan itu juga mau pakai anak-anak. Makanya anak-anak, nenek ajak anak-anak untuk setia. Setia sampai nanti besar, sampai nanti seperti nenek jadi tua. Kalian harus setia karena Tuhan sudah sayang sama kita. Ya, janji ya anak-anak, janji ya setia sama Tuhan. Nenek pergi dulu ya. Nenek mau pulang. Ingat, setia sama Tuhan. Wah, seru ndak ceritanya? Gimana ceritanya? Nah adik-adik, Kak Vena mau tanya nih. Kira-kira ibu tadi sudah atau nenek tadi sudah kasih tahu ndak? Namanya siapa sih? Siapa? Oh, belum kasih tahu ya? Kalau gitu adik-adik bisa nebak ndak? Kira-kira nenek tadi kan menceritakan tentang kisahnya, kisah hidupnya dengan dia melihat karya Tuhan yang besar di dalam dirinya dan juga melihat Tuhan yang berkuasa itu memakai anaknya, ya kan? Nah, Kak Vena mau tanya, ibu ini namanya ibu siapa? Siapa? Iya, Ibu Elisabeth. Jika Ibu Elisabeth berarti suaminya yang tadi jadi bisu siapa namanya? Iya, Bapak Zakaria. Kemudian anaknya yang lahir diberi nama siapa? Iya, Yohanes. Nah, adik-adik di ceritanya tadi, cerita yang kita dengarkan bersama-sama, adik-adik ingat enggak? Yohanes ini tumbuh besar, tinggalnya di mana? Di padang. Sampai pada waktunya nanti dia akan bertemu dengan orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel. Tapi sebelum waktunya dia tinggal di padang. Tahu makanannya tadi apa? Apa? Iya, betul. Makanannya adalah madu dan belalang. Dia pakai baju dari kulit apa? Kulit unta ya. Kemudian pakai ikat pinggang dari kulit. Kenapa semuanya itu dilakukan oleh Yohanes? Karena Yohanes mau dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang kembali berbalik kepada Allah. Sehingga nanti pada waktu juru selamat itu datang memberitakan tentang kerajaan surga, mereka sudah siap. Nah, adik-adik tahu bahwa anaknya Ibu Elisabeth tadi yang namanya Bapak Yohanes, dia setia sampai akhir hidupnya. Sekalipun di dalam melayani Tuhan, ada kalanya dia mengalami kesulitan. Ada kalanya dia juga mengalami ancaman.
Ada juga dia mengalami yang namanya di penjara. Tapi sampai akhir hidupnya, Yohanes setia melayani Tuhan. Dia setia melakukan yang Tuhan suka. Bagaimana dengan kita, anak-anak sekolah minggu? Kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah ada di hati kita. Anak-anak yang percaya sungguh-sungguh Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah kita berjanji untuk setia kepada Tuhan? Nah, apakah selama ini kita dengan sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan suka? Yuk bersama-sama ya. Kak Vena juga belajar. Adik-adik juga belajar. Untuk apa? Kita tetap setia sampai nanti Tuhan menjemput kita kembali ke surga. Bersama-sama dengan Tuhan di sana. Ya, ketika kita dari kecil seperti kelasnya Kak Santi, Kak Debbie, kemudian agak besar di kelasnya Kak Vena, agak besar lagi di kelasnya Kak Suci, agak besar lagi sama Kak Kesya, agak besar lagi sama Kak Budi dan Kak Feni, lebih besar lagi. Tambah besar, dan mungkin ada di antara adik-adik nanti juga jadi guru sekolah minggu. Kita harus ingat, kita sudah diselamatkan. Di hati kita sudah ada Tuhan Yesus. Kita harus setia sampai akhir. Dan selalu membuat Tuhan tersenyum dengan kita melakukan yang yang Tuhan suka. Maksudnya Kak Vena ya. Kita melakukan yang Tuhan suka. Oke, siap? Oke, kalau begitu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami melihat Tuhan yang luar biasa melalui kisah kelahiran Yohanes. Tuhan bukan hanya setia menepati janjinya, tapi Tuhan juga menolong Yohanes untuk melakukan tugas yang besar. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan menolong kami anak-anak sekolah minggu. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai akhir. Tolong kami ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami mengalami kesedihan. Tuhan tolong selalu ingatkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kami mengalami sukacita, keberhasilan, biarlah kami juga terus mengingat semua berkat Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Vena kembalikan ke Kak Debbie. Perhatikan Kak Debbie punya pengumuman penting. Perhatikan ya. Hai, jumpa lagi nih. Tadi sudah dengar-dengaran semua? Wah, menarik ya. Diingat ya, bahwa apa? Allah kita itu sangat luar biasa. Allah kita itu hebat ya. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik nanti bisa minta tolong ke mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik di layar adik-adik. Tuh yang ada di layar tuh ada nomor rekeningnya. Ya, mama papa pasti sudah tahu. Sekarang semuanya Kak Debbie ajak kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita. Kita punya Allah yang besar, yang berkuasa, yang hebat.
kita berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Agar nantinya semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyudahi sekolah minggu hari ini, Kak Debbie mau kasih 2 pengumuman. Ya, ini harus disimak. Benar-benar harus disimak ya. Yang pertama, ingat ya, nanti pada tanggal 23 Desember, tepatnya itu hari Kamis, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Yeay, puji Tuhan, akhirnya kita bisa kumpul. Tapi ini ada syaratnya. Nah, siapa saja nih yang boleh kumpul? Nah, yang boleh kumpul hanya adik-adik yang berusia 9 tahun ke atas. Atau kelas 4 kalau nggak salah ya. Nah, terus gimana dong Kak kalau yang umurnya kurang dari 9 tahun? Bisa, tenang aja. Nanti adik-adik bisa nonton kita bersama-sama. Ya, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Ya, kemudian yang kedua, jangan lupa adik-adik ya. Nanti untuk yang onsite itu acaranya jam 4. Jam berapa? Jam 4. Dan jangan lupa adik-adik yang mau datang harus daftar terlebih dahulu. Daftarnya ke siapa? Ke Kak Vena. Kak Vena itu yang mana ya? Yang tadi loh yang cerita. Ya. Nanti adik-adik harus daftar dulu ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kehabisan kursi. Sekarang ambil teleponnya, langsung WA ke Kak Vena. Aku ikut Kak. Gitu ya. Karena apa? Nanti kita akan menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan melihat drama yang bagus. Seperti apa? Nanti ya. Oke, yang kedua, seperti biasa, nanti jam 11 untuk Zoom tetap ada. Jadi nanti kita akan bertemu dengan teman kita, dengan guru-guru kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Supaya kita ingin tahu lebih dalam lagi. Bagaimana sih cerita hari ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Oke. Sudah ya? Ngerti semua ya? Oke, Kak Debbie tunggu ya SMS-nya. Yuk, sekarang kita sudahi ibadah kita. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan rasa syukur kita karena Tuhan sudah pimpin kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa.
Yesus, tak hentinya kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau telah lahir, Engkau mau datang ke dunia. Engkau mau mempersiapkan segala sesuatu yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami agar firman yang pada pagi hari ini kami dengar boleh memberikan sukacita baru, boleh memberikan semangat baru untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh menikmati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan menyudahi ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah selesai. Jangan lupa nanti jam 11 ya, Kak Debbie tunggu. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.